Tuhan baik. Ketemu lagi sama aku Miss Via. Miss Via lihat-lihat kayaknya udah pada duduk manis, udah pada cantik dan ganteng, pasti udah siap mau beribadah. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita akan memulai ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mama papa juga, ayo kita sama-sama satu di dalam doa. Yuk mari kita lipat tangan dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik buat setiap kami, dan hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih, kami bersyukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Oke adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhannya? Yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Pada zaman dahulu, ada dua kota yang disebut Sodom dan Gomora. Kota-kota ini dipenuhi oleh orang jahat dengan cara hidup yang sangat buruk. Mereka hidup seenak mereka sendiri, bahkan mengabaikan Tuhan. Tuhan melihat apa yang terjadi dan sangat sedih. Dan akhirnya, Tuhan memutuskan bahwa Sodom dan Gomora harus dihapus dari muka bumi ini. Namun, keponakan Abraham bernama Lot tinggal di kota itu bersama seluruh keluarganya. Karena permintaan Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan mengutus dua malaikat yang menyamar sebagai manusia ke Sodom, dan mereka pergi ke rumah Lot. Lot melihat mereka dan mengundang mereka masuk. Dia bersikap baik dan ramah, bahkan menyuruh kedua malaikat itu untuk tinggal menginap. Dia tidak tahu mereka adalah malaikat pada awalnya, tetapi dia ingin memastikan mereka aman di kotanya. Namun, penduduk Sodom melihat orang-orang asing ini dan ingin berbuat yang tidak-tidak kepada mereka. Mereka mengepung rumah Lot dan meminta Lot untuk membawa orang asing itu keluar dari rumah supaya mereka bisa mencelakainya. Lot berusaha melindungi tamunya, menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang baik. Setelah kejadian itu, malaikat segera menyuruh Lot untuk pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora secepat mungkin supaya mereka selamat dari murka Tuhan. Para malaikat menyuruh Lot untuk membawa istri dan kedua putrinya dan memperingatkan mereka untuk tidak menoleh ke belakang begitu mereka pergi. Tuhan akan menurunkan hujan api dan belerang dari langit untuk menghapus kota itu. Akhirnya Lot dan keluarganya melarikan diri pada tengah malam. Mereka berlari secepat mungkin menjauhi kota Sodom dan Gomora. Di belakang mereka, langit bersinar ketika api turun, membakar segala sesuatu di kota-kota itu hingga rata dengan tanah. Namun istri Lot melakukan kesalahan fatal. Meskipun para malaikat melarang dia menoleh ke belakang, tetapi istri Lot tetap melakukannya. Dan karena dia tidak mendengarkan, dia berubah menjadi tiang garam, terjebak selamanya. Lot dan putri-putrinya terus berjalan. Mereka selamat dan aman karena taat dan mendengarkan perintah Tuhan. Mereka ingat untuk tidak melihat ke belakang dan terus melangkah maju ke depan. Dari kisah ini kita belajar bahwa melihat ke belakang seringkali terkait dengan mengingat atau meratapi masa lalu yang buruk atau menyakitkan. Kita cenderung terjebak dalam kenangan masa lalu yang tidak sehat, dan ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan rohani kita. Menjauh dari masa lalu yang tidak sehat dan menjaga fokus pada masa depan adalah penting untuk perkembangan yang sehat dan positif. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menghindari dosa dan kejahatan. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan sebagai hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua pasti dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya. Kita sudah dengar tadi cerita di atas, itu mengenai keluarga Lot, juga dua kota Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora penuh dengan orang jahat, hidup suka-sukanya sendiri. Tuhan ingin menghapus kota ini, lalu Tuhan mengirim kedua malaikat untuk menyuruh Lot pergi dari kota tersebut. Tapi ada satu syarat, jangan menoleh atau nengok ke belakang. Jalan lurus ke depan. Tapi begitu api turun, istri Lot tidak taat. Dia menengok ke belakang, terus dia menjadi tiang garam. Lot dan kedua putrinya terus jalan maju. Tuhan menyertainya. Di sini kita ambil pelajarannya adik-adik, fokus kepada masa depan. Belajarlah dari masa lalu, masa yang sudah lewat. Karena Tuhan menunggumu di sana dan berkat juga disediakan di sana. Orang yang sudah dibenarkan selayaknya melakukan apa yang benar. Siapa sungguh-sungguh bertobat pasti gak nyaman lagi dengan dosa. Taat dan setia adalah dua kata kunci untuk Tuhan mengenal anak-anaknya. Jika ada yang salah dalam hidup kita, pasti bukan Tuhan yang salah.
Puncak kemenangan orang percaya selama di dunia bukan saat semua masalahnya terselesaikan, melainkan saat dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuhnya. Iblis akan melebih-lebihkan masalahmu jika engkau terus memandangnya, tapi Tuhan akan membuat masalahmu tidak berarti jika engkau mengalihkan pandanganmu kepada Dia. Kehidupan jasmani dimulai dari kelahiran hingga kematian, tetapi kehidupan rohani dimulai dari kematian dan ditutup dengan kehidupan. Sudahkah kita mati buat diri sendiri dan hidup hanya bagi Tuhan? Efesus 6 ayat 1, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kata taat, walaupun dibolak-balik, tetap taat ya. Oleh karena itu, apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tetaplah belajar untuk selalu taat. Karena Tuhan punya rencana yang baik dan indah dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Taat dan setia adalah sikap hati yang Tuhan perhitungkan dan mengalami penyertaannya. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku. Ulangan 28 ayat 21, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau ke atas dari segala bangsa di bumi. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan suara perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oke adik-adik, taat dan setia, maka Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Learning time with OFS Kids. Hewan menakjubkan. Makhluk bersisik. Hai teman-teman kecil. Hari ini kita akan menjelajah dunia reptil yang menakjubkan. Yuk kita mulai petualangan kita. Kadal lidah biru, Blue tongue skink. Ini kadal lidah biru yang punya lidah biru cerah untuk menakuti musuhnya. Ular sanca, Python. Ular sanca adalah ular yang sangat besar dan kuat yang bisa melilit mangsanya dengan erat. Kura-kura Galapagos, Galapagos tortoise. Kura-kura Galapagos adalah kura-kura raksasa yang bisa hidup sangat lama, bahkan lebih dari 100 tahun. Iguana hijau, green iguana. Iguana hijau adalah kadal besar yang suka berjemur di bawah sinar matahari. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Bunglon, chameleon. Bunglon adalah kadal yang bisa berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Kobra. Kobra adalah ular berbisa yang terkenal dengan kemampuan mengembangkan lehernya menjadi seperti tudung. Buaya muara, saltwater crocodile. Buaya muara adalah buaya terbesar di dunia yang bisa hidup di air tawar dan air asin. Toke, gecko. Toke adalah reptil kecil yang suka tinggal di rumah dan terkenal dengan suaranya yang khas, yaitu toke, toke. Ular kepala dua, two-headed snake,
Ular kepala dua adalah jenis ular yang memiliki dua kepala, sehingga sering disebut sebagai ular aneh. Tahukah kamu, ular sanca bisa makan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya dengan cara menelannya utuh-utuh. Komodo punya air liur yang sangat beracun yang membantu mereka melumpuhkan mangsanya. Bunglon bisa menggerakkan kedua matanya secara terpisah untuk melihat dua arah sekaligus. Buaya muara bisa tinggal di air selama berjam-jam tanpa harus keluar untuk bernafas. Wah, reptil-reptil ini sungguh menakjubkan ya. Terima kasih sudah ikut menjelajah bersama kami hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di hewan menakjubkan. Bye-bye. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.